Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Sahabat TV Muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian TV Muda secara online, menindaklanjuti materi yang terdahulu berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kalau kemarin saya menyampaikan ilmu adalah pemimpinnya amal, saat ini kita lanjutkan dengan tema yang sedikit agak berbeda tapi masih berkesinambungan, yaitu pentingnya mencari ilmu di dalam Islam. Sesuai dengan firman Allah yang tadi saya baca sebagai pembukaan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila, apabila diseru, lakum, buat kalian semua, tafassahu fil majalis, untuk melapangkan diri kalian di dalam majelis, maka lampangkanlah. Karena apa? Ketika kita melapangkan, ngentengke cara Jawane, kita bersegera untuk mendatangi kajian, mendatangi majelis ilmu. Fafsahu yafsahillahu lakum. Setelah kita seperti itu, Allah akan memberikan balasan buat kita. Nah, maka Allah akan meringankan langkah kita untuk mendatangi itu. Hati kita akan dibukakan rahmat oleh Allah untuk bersegera mendatangi majelis ilmu, karena ringan buat kita untuk melangkah dalam rangka menggapai ilmu pengetahuan. Karena penting ya, ilmu untuk landasan, untuk pijakan dalam amal. Kemudian di situ kita juga dituntun oleh ayat Allah itu, wa idza qila suzu fangsuzu, maka di situ kalian harap menurut aturan. Kalau kita di situ dimakan suzu fangsuzu, suruh berdiri ya berdiri, suruh dengarkan ya kita mendengarkan, memperhatikan, menindaklanjuti akhirnya. Sehingga dari apa yang kita cerna di majelis ilmi itu bermanfaat buat diri kita untuk tindak lanjut aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa endingnya ketika kita
memiliki ilmu pengetahuan. Ketika kita hadir di majelis, ketika kita menurut, tidak bicara sendiri, dengarin pengajian, kita pidato sendiri, yang dengarin apanya, Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat buat kalian semua. Siapa yang diangkat? Orang-orang yang berilmu dan beriman. Apa yang diangkat? Derajatnya melebihi orang yang tidak berilmu. Maka dalam hidup ini banyak ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari, yang harus kita serap. Ilmu agama jangan sampai dikesampingkan, itu yang utama. Bahkan ketika kita mempelajari ilmu agama, kita rajin membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Hadis. Di situ ada tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan keduniaan, dan nanti akan kita temukan dalam usaha menggapai kebahagiaan hidup di dunia. Nah, akhirnya setelah itu kita diangkat oleh Allah karena kita punya ilmu, ringan hati kita, ringan tubuh kita, ringan kaki kita untuk melangkah ke majelis ilmu. Allah mengangkat derajat kita. Siapa? Orang yang berilmu dan beriman di antara kita, diangkat derajatnya. Ya. Dan Allah itu dengan apa yang kita kerjakan, Dia maha melihat dan maha mengetahui. Jadi nggak usah ragu-ragu, ya, nggak usah ragu-ragu dalam menuntut ilmu. Ya. Dan setelah itu kita tinggal mengamalkan. Jadi jangan sampai punya ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi tidak diamalkan. Bagaikan al-ilmu bila amalin kasajaroti la samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang rimbun tapi tidak berbuah. Bikin kotoran aja ranting-rantingnya. Maka mencari ilmu itu diikuti dengan amal. Nah, tapi sebelum beramal kita harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang cukup biar amal kita tidak tersesat. Nah, berkaitan dengan kemalasan kita, karena apa? Gangguan-gangguan di zaman modern itu banyak. Mungkin kita beralasan tidak usah kemana-mana, sekarang media kan banyak, cukup di rumah lewat televisi, buka YouTube. Bisa memang, tapi kapan silaturahim kita? Kapan ketemu kita dengan handai taulan kita, dengan sahabat-sahabat kita? Kapan kita ngurus organisasinya? Kalau dikit-dikit kita cuman lewat media sosial, lewat YouTube, lewat televisi. Nah, itu adalah mengesampingkan muamalah, hubungan antara sesama manusia. Nah, di sini mencari ilmu ya boleh jadi kalau itu sebuah udzur, hujan lebat, cukup di rumah. Tapi kalau nggak ada udzur ya kita datang di majelis-majelis ilmu itu, biar kita ibarat kita itu tidak merasa paling hebat ketika kita melihat orang lain. Kenapa paling hebat? Iyalah karena kita tidak pernah melihat orang lain itu kiprahnya kayak apa. Jangan kita juga merasa paling soleh karena ilmu kita terbatas. Padahal di luar sana banyak sahabat-sahabat kita yang ilmunya lebih tinggi daripada kita. Itu. Yang mereka lebih rajin daripada kita. Nah, untuk itu janganlah kita mengesampingkan ketika kita harus mencari ilmu. Dan itu memang banyak di dalam Al-Quran itu. Misalnya surat Qaf ayat 67. Kita diminta merenung, tadabbar, renungkanlah. Berarti setelah membaca merenung dalam rangka menggali ilmu pengetahuan. Surat Shad ayat 29 di situ terangkan tafakkaru, berfikirlah. Ya. Jadi mencari ilmu juga berfikir, disaring-saring. Ya. Surat An-Nahl 6869 faqihah, pahamilah ajaran itu. Jadi mengertikanlah diri kalian. Kemudian surat Al-Isra ayat 44 tadzakkaru, ingat-ingatlah. Nah,
Jadi mencari ilmu itu kan setelah proses kita bisa mendengarkan, bisa menulis, bisa dalam catatan-catatan, mengingat-ingat, tadabbur, merenung, ya, tafakur, berpikir, faqihah, kita memahami. Bahkan surat Al-Alaq yang sering kita ajarkan buat anak-anak TPA itu, Iqra, bacalah. Kalau Allah sudah memerintahkan membaca, berarti kita wajib hukumna mencari ilmu. Kita orang Islam wajib mencari ilmu agar amaliyah kita tidak tersesat. Jadi sahabat TV Muda yang berbahagia, yang dirahmati Allah, janganlah malas untuk mencari ilmu. Malas mencari ilmu itu hanya menuruti kemauan setan. Kita digoda, di rumah aja enak, apa-apa tersedia, nggak usah kemana-mana, nanti kehujanan loh. Ya. Apalagi ini corona, banyak fitnah, jangan berkerumun. Ya. Orang mencari ilmu kita sudah berwudu, sudah mandi, datang yang kita bawa Al-Quran, Al-Hadis, blok note, pulpen untuk mencatat ilmu pengetahuan. Kenapa kita ragu-ragu? Nggak usah ragu-ragu. Di situ banyak berdoa. Ya. Baru mulai kita sudah berdoa bersama-sama. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian Robbi zidni ilma, endingnya, ya Allah, berikan aku tambahan ilmu pengetahuan. Warzuqni fahma, berikan aku kekuatan untuk memahaminya. Sahabat muda yang berbahagia, barangkali tema kedua, pentingnya mencari ilmu, yang bisa saya sampaikan demikian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Generasi muda siap terpanggil, ada suruhan mencari ilmu, kita akan datang. Ghirah keislaman kita, ghirah mencari ilmu akan membawa kita keberkahan dalam kehidupan. Wa iyakun shawaban faminallah. Semua yang benar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyakun khoto'an faminni. Semua yang salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.